Apalagi kalau melihat langsung. Apalagi bukan hanya melihat, tapi berkumpul bersama orang-orang soleh. Pasti sudah. Ya, karena otomatis kalau ketika kita kumpul dengan orang soleh, yang kita lihat adalah kesolehan. Kita kumpul dengan orang soleh, yang kita lihat dari mereka, mereka zikir sama Allah, mereka ingat sama Allah, mereka banyak bersalawat kepada Rasul, mereka mengamalkan sunnah-sunnah Rasul. Kita lihat pemandangan akhlak mereka yang mulia, akhlak mereka yang terpuji, senang melihatnya. Itu orang-orang soleh. Otomatis ketika kita melihat, timbul di dalam hati kita dengan sebab melihat tersebut tertarik untuk mengikuti. Itu sifat dasar manusia. Apa yang dilihat ingin diikuti, ya kan? Karena kita melihatnya orang-orang soleh, akhlak mereka, ibadah mereka, istiqomah mereka, timbul di hati ini ingin seperti mereka, ingin mengikuti jejak mereka, ibadah mereka, akhlak mereka. Dan sebaliknya pun sebaliknya. Kalau kita kumpulnya dengan ahli maksiat, kumpulnya dengan orang yang mabuk-mabuk setiap hari, yang kita lihat dia mabuk, yang kita lihat dia maksiat, yang kita lihat dia lalai daripada Allah, otomatis hati kita akan condong kepada mereka, ingin mencoba, penasaran untuk minum juga, dan lama-kelamaan jadi seperti mereka. Na'udzubillah, ikut sama mereka. Jadi melihat orang-orang fajir, orang-orang fasik, membuat hati kita condong untuk maksiat. Paling tidak kalau kita tidak maksiat, kita menganggap perbuatan maksiat yang dilakukan oleh mereka itu sesuatu yang biasa. Oh, ternyata minum khamr itu biasa, karena tiap hari kita melihat mereka minum khamr, sehingga kita menganggapnya biasa karena kita lihat tiap hari. Coba orang-orang wali, orang-orang yang selalu sujud, selalu zikir, tahu-tahu melihat orang mabuk, satu kali melihat kaget, mabuk. Kenapa? Karena mereka jarang, tidak pernah melihat seperti itu. Tapi kalau orang setiap hari melihat seperti itu sudah biasa. Kalau sudah maksiat di hatinya dia biasa, dianggap biasa, akan mudah dia akan melakukannya. Betul? Karena dianggap biasa. Hatta di pondok, melihat temannya dekat sama dia, melihat temannya sarot, masuk pondok sarot lagi, setiap kali bersarot dilihat. Oh, jadi sarot itu biasa ya, maksudnya bukan pelanggaran yang berat, bukan. Suatu waktu dia akan meniru karena dianggap biasa. Tapi coba santri yang istiqomah melihat, kok berani dia sarot ya, karena tidak pernah melihat sebelumnya. Itu efeknya, minimal efeknya seperti itu. Nah, kalau kita berteman dengan orang-orang soleh seperti itu, kita akan condong untuk mengikuti mereka. Oleh karena itu, ya, kita diminta oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk mencari teman yang baik. Kalau tidak ada teman yang baik, lebih baik uzlah. Lebih baik uzlah, menyendiri. Lebih baik kita menjauh dari manusia kalau tidak ada yang baik. Al-jalisus salih khairun minal wahdah, wal wahdah khairun min jalisis su'. Kalau kita duduk dengan orang soleh, itu lebih baik daripada kita duduk sendiri. Kalau ada orang soleh, kita duduk dengannya, baik daripada kita duduk sendiri. Tapi kalau bukan orang soleh, lebih baik kita duduk sendiri daripada kita duduk dengan orang yang bukan soleh, orang fasik, orang jelek. Lebih baik tidak usah. Tapi ente sendirian, lebih baik sendiri daripada ngumpul dengan mereka. Kalau ada orang soleh, perkumpulan mereka, duduk sama mereka. Kita tahu dalam riwayat dikatakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bahwasanya malaikat-malaikat di langit itu turun ke bumi.
Dan mereka mencari-cari majelis-majelis yang baik, majelis-majelis yang khair, majelis-majelis zikir. Dan kalau mereka mendapatkannya, mereka akan datang dan mengerubunginya, akan datang dan hadir bersama mereka. Cuma kita tidak melihat, padahal malaikat ada. Dan setelah selesai majelis, mereka akan kembali ke langit. Ketika kembali ke langit, mereka akan ditanya oleh Allah. Dan Allah bertanya bukan tidak tahu. Allah bertanya supaya manusia tahu. Allah akan tanya kepada mereka, dari mana kalian? Kami hadir perkumpulan majelis zikir. Apa yang mereka lakukan? Mereka berzikir, menyebut nama Engkau ya Allah. Mereka mengucapkan tasbih, tahlil, tahmid. Apakah mereka pernah melihatku, memandangku? Ada yang pernah melihat Allah? Selain Rasulullah tidak ada. Tidak. Bagaimana andai kata mereka manusia yang zikir kepadaku itu melihatku, memandangku? Oh, kalau mereka sudah pernah melihat, memandang Engkau ya Allah, pasti mereka akan lebih banyak berzikir. Seluruh waktunya mereka akan berzikir kepada Engkau ya Allah. Andai kata mereka melihat, memandang Allah. Allah tanya lagi kepada malaikat-malaikatnya, apa yang mereka minta di saat mereka kumpul tersebut? Mereka ya Allah, katanya malaikat, mereka meminta surga. Sebagaimana kita kalau berdoa di majelis minta apa? Minta surga. Mereka minta surga ya Allah. Tanya lagi ya Allah, apakah mereka pernah melihat surga? Pernah? Tidak ya Allah. Bagaimana andai kata mereka melihat surga? Maka mereka menjawab, andai kata mereka tahu surga, pasti mereka akan lebih ngotot, lebih banyak lagi meminta, lebih sering lagi berdoa meminta surga. Andai kata mereka tahu surga itu gimana nikmatnya. Allah tanya lagi, apa yang mereka berlindung dari apa mereka? Mereka berlindung dari neraka, dari azab. Apakah mereka melihat neraka? Tidak pernah ya Rabb. Bagaimana kalau mereka sudah pernah melihat neraka? Malaikat menjawab, andai kata mereka sudah pernah melihat neraka, azab di neraka, pasti mereka akan lebih takut lagi. Jadi kalau ada orang yang tidak takut maksiat karena tidak pernah melihat neraka, andai kata manusia melihat bagaimana siksaan di neraka, tidak akan pernah maksiat walaupun maksiat kecil.